إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Terpanjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan nikmat kepada kita sekalian. Utamanya pada saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, berikan kita kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat dan waktu yang insya-Allah penuh kemuliaan dan keberkahan dalam rangka beribadah kepada Allah, menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan tetap konsisten menjalankan ibadah dalam kondisi apapun, dengan tetap bersemangat bertaqarrub ilallah dengan kesibukan kita, dengan selalu menjaga diri dari maksiat kepada Allah, menjadikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita makin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan untuk istiqamah di dalam jalan takwa yang mulia ini, sehingga dicabut nyawa dalam keadaan orang-orang bertakwa, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan konsistensi kita, keistiqomahan kita dalam rangka menghidupkan sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, menjadikan kita diberikan garansi kumpul dalam rombongan umat Nabi di yaumil qiyamah, diberikan syafaat dan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Banyak cara yang kita lakukan untuk mendapatkan keberuntungan. Banyak cara yang kita lakukan untuk mendapatkan kesuksesan. Dan banyak pula cara yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Di beberapa kesempatan telah saya sampaikan bahwa ketika kita ingin beruntung, ketika kita ingin menjadi seorang pemenang, seorang yang sukses di seluruh kondisi kita, utamanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kuncinya adalah takwa, konsisten, khasyatullah, bertakut kepada Allah dimanapun kita berada. Ada juga kunci yang mengatakan konsistensi kita mengatakan yang hak, yang batil itu batil, itu juga bisa menjadi penyelamat kita di akhir zaman yang luar biasa ini. Setelah kita melaksanakan itu semua dan kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan kita di dunia, maka sekali-kali jangan kita lakukan hal-hal yang mampu membuat kita hancur,
mampu membuat apa yang kita raih seperti api yang memakan kayu bakar, hangus tidak bersisa. Banyak orang yang luar biasa susah mendapatkan kesuksesan, dengan banting tulang kerja keras mendapatkan kebaikan, tetapi ada hal-hal yang dia lakukan yang mampu merusak apa yang dia dapatkan. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Salasun muhlikatun. Ada 3 hal dalam diri kita atau yang kita lakukan dapat menghancurkan semua apa yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu bisa jadi ketika kita sering kehilangan sesuatu yang mungkin sudah di tangan kita, yang yakin sudah kita dapatkan, tetapi tidak ada bekasnya, tahu-tahu hilang, tahu-tahu tidak ada lagi di genggaman kita, tahu-tahu sudah diambil. Apa yang mungkin mampu menghancurkan kita? Yang pertama adalah syuhun mata'un, kekikiran yang ditaati. Orang pelit itu adalah pangkal dari kehancuran. Dan agama kita adalah agama yang mengajarkan orang untuk menjadi dermawan. Karena sekali lagi dalam harta yang kita miliki itu ada hak dari orang lain. Orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, anak-anak yatim. Kalau itu kita makan semua, kalau itu kita jaga semua, maka kita merampas hak mereka. Maka kita mengambil hak mereka yang bisa jadi mereka tidak mampu mengambilnya, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan sakit yang ditimpakan, dengan urusan yang tidak pernah selesai. Itu adalah doa orang-orang yang mungkin hartanya dititipkan kepada kita tetapi tidak kita salurkan. Kenapa? Karena syuhun mata'un, mengikuti kepelitan, bakhil, buntut kucing, koret, dan lain-lain. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang tidak hanya dalam bahasa agama tetapi dalam bahasa kehidupan pun ungkapan itu akan menghancurkan orang yang mempraktekkannya. Jadi pelit itu juga salah satu dari sifat orang-orang munafik, yang mereka tidak mau mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan harta orang lain pun mereka cegah untuk dikeluarkan. Kalau hartanya sendiri saja mereka tidak mau mengeluarkan, ini harta orang lain mereka cegah. Tidak usahlah begini begitu, toh kamu nyari uangnya susah. Masa dengan mudah kamu berikan dengan padahal harta orang lain. Ini syahayun begini akan menghancurkan orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi na'udzubillah, jauhkanlah sifat pelit itu dalam diri kita. Jadilah orang-orang yang dermawan, yang suka menebarkan kebaikan-kebaikan dengan sumbangsi pikiran, tenaga, harta yang kita miliki untuk kebaikan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat. Yang kedua yang sering menghancurkan manusia adalah wahawaun muttabaun, hawa nafsu yang terus diikuti. Padahal hawa nafsu manusia itu tidak ada ujungnya. Rasa puas manusia itu tidak akan pernah mencapai pada titik kepuasan. Ketika dia punya 1 pengen 2, ketika punya 2 pengen 3, ketika punya 3 pengen 4, terus seperti itu nggak pernah selesai. Dan sekali lagi, dunia adalah tempat orang mencari kecelakaan seperti meminum air laut. Semakin dia minum, semakin dia haus. Bukan hilang hausnya, tetapi malah makin haus. Semakin kita menumpuk-numpuk harta, semakin kita menumpuk-numpuk jabatan, maka akan semakin takut kita akan kehilangannya. Dan ketika kita ikuti terus hawa nafsu tersebut, keinginan-keinginan tersebut, maka dijamin itu adalah sumber dari kehancuran yang akan dihadapi oleh orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Banyak sekali tokoh-tokoh besar di negeri ini yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, yang tadinya orang biasa menjadi tokoh, tetapi karena menuruti hawa nafsunya terus, karena mengikuti keinginannya terus, Allah turunkan lagi jabatannya, Allah hinakan kembali dengan dibukanya keburukan-keburukan yang dia lakukan.
kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, kecurangan-kecurangan yang dia lakukan. Oleh karena itu, sifat cukup atas apa yang Allah berikan itu menjadi cukup kita untuk kita miliki, agar apapun yang kita miliki sekarang tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir yang ketiga adalah sifat i'jabun mar'i binafsih, sombong atau seseorang yang merasa paling baik, merasa paling hebat dan kagum terhadap kemampuannya sendiri dengan tidak menganggap orang lain. Sikap sombong terjadi tidak hanya di dalam harta, di dalam jabatan, tetapi juga di dalam ilmu. Kadang orang yang merasa ilmunya lebih tinggi, merasa ilmunya lebih banyak, selalu ingin mendapatkan tempat terbaik di masyarakat, selalu ingin menjadi posisi paling depan, selalu ingin menjadi orang yang disebutkan namanya dalam sebuah sambutan dan lain-lain. Ujub sombong ini sekali lagi, banyak sekali orang-orang yang dihancurkan oleh Allah karena sifat sombong yang dimiliki. Tidakkah kita lupa dengan kisah Fir'aun laknatullah? Tidakkah kita lupa dengan kisah Qarun laknatullah? Dan semua penggawanya yang Allah hancurkan karena kesombongan. Kalau harta sudah tidak terhitung jumlahnya, kalau jabatan sudah sangat tinggi, tidak ada lagi yang menyaingi Fir'aun laknatullah. Tetapi karena kesombongannya yang tiada berujung, menghancurkannya, menghinakannya, ditelan oleh laut. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, sekali lagi jauhkan diri kita dari sifat mengikuti hawa nafsu, pelit dan ujub atau sombong, karena sekali lagi itu yang mau menghancurkan kita. Dan banyak sekali contoh orang-orang yang Allah hancurkan karena ketiga sifat ini. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan sikap ini, agar kesuksesan yang kita dapatkan, keberhasilan yang kita dapatkan di dalam agama kita mampu kita pertahankan untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesuksesan amal baik, amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.